anjurannya. Kalau minjemkan tidak mempersulit, dan kalau kalau bayar, kalau ngutang tidak mempersulit. Itu zamannya begitu dulu. Nah sekarang kalau kita kemudian terlalu mudah meminjamkan, nah masalahnya masyarakat sudah terkena penyakit sulit untuk bayar. Ya, itu dulu pernah kita sampaikan Bu ya, kalau datang kayak nangis ya, terlihat gitu susahnya. Bagaimana agar hati ibu, perasaan ibu kemudian terbawa suasana gitu ya. Tapi ketika sudah dikasih, yang kemudian diingatkan Bu, ini mana ini sudah jatuh tempo. Kemudian apa? Oh iya, nanti besok saya bayar. Tunggu besok, kemudian besok lagi. Ya. Nah itu nanti kalau kemudian orang yang mempermudah memberikan pinjaman dan orang yang kemudian mudah dalam membayar utangnya, itu Allah rahmati. Kira-kira kalau nunda-nunda pembayaran utang gimana? Ya Allah jauhkan dari rahmat. Maka dalam riwayat Bukhari, ya Nabi menyatakan matyul ghani dzulmun. Ya, orang yang mampu untuk bayar tapi suka nunda-nunda, maka apa? Orang itu telah melakukan kezaliman. Ya, kezaliman itu kan bisa terkena dengan dosa besar. Ya, dia mampu bayar tapi apa? Dia mempersulit. Ya, jadi ada orang yang Allah rahmati, yaitu orang yang punya meminjamkan dia mempermudah, kemudian punya utang juga dia mudah bayar, dan yang kedua apa Bu? Allah memberikan rahmat kepada pembeli dan penjual yang mempermudah. Misalnya tukang sayur nih Bu, ya harga sayuran 5.000, ibu tawar Bu bisa nggak nih? Ya 2.000 satu. Nah itu namanya pembeli yang mempersulit. Ya udah dorong, udah keringatan. Ya misal dijual 5.000, ibu tawar tidak tanggung-tanggung. Ya, kan suka ada, boleh nawar tapi jangan sadis. Ya, kalau nawar harga 5.000, ibu tawar kemudian 2.000, 3.000, itu sadis atau tawaran manis itu? Nah, itu tawaran sadis itu. Ya, kecuali misal ada pedagangnya yang misal udah siang-siang, udah Bu. Ya, sambil iseng misalnya dioperasi ya. Bisa nggak nih Pak, harga berkurang? Oh iya, nggak apa-apa, ini udah penghabisan. Ya, tapi kemudian tadi ya, kalau punya apa menjadi kan ibu kalau datang ke mall, coba ibu datang ke misal mau makan di mana, di Pakuwon gitu ya, bisa nawar Bu di sana? Kan nggak bisa nawar, ya harga pas, ngambil, oh udah bayar. Ya, nah pertanyaannya kenapa kalau kepada pedagang kecil, ya pedagang pejalan kaki kita masih tega untuk nawar? Ya. Misal ini berapa Bu? Oh 5.000. Gimana boleh nggak nih saya beli 10.000? Oh jangan 5.000 aja. Nawarnya malah lebih tinggi. Tapi ini yang tadi sekalian. Ya maka kalaupun jadi pembeli, ya tahu apa? Permudah dalam. Kalau 5.000 ya sudah, ya kasihan juga ada 5.000. Ya kemudian kalau jadi penjual, ya juga apa? Mempermudah. Ya mungkin ibu pernah saya sampaikan ya. Di Madinah itu. Ya di Madinah ada ini yang ceritakan beliau lulusan Madinah dan ketika di Mesir tetangga saya sekarang jadi ketua MUI Jakarta. Ya Ustaz Faiz. Ya Ustaz Faiz putra Kiai Syukron Makmun. Itu beliau lulusan Madinah, ketika kuliah di Mesir itu bertetangga dengan saya. Ini tempat yang saya tinggali, kemudian dia tinggal di situ. Jadi persis berdekatan. Dia menceritakan di Madinah itu ada pedagang ya yang khusus yang untuk selimut. Nah, harga selimut di situ yang paling murah 300 real. Ya, 300 real. Nah, terus ada orang miskin ya, yang kemudian dia datang ke toko itu, Bu. Dan langsung dilayani oleh ownernya, oleh pemiliknya. Ya, dia bilang, "Saya punya uang 100 real. Dan saya pesen selimut 4 yang harga 25 real. Jadi 100 real ingin dapat berapa Bu? 4. Padahal harga selimut itu yang paling murah 300 real. Nah yang miskin ini tidak tahu harga selimut di situ. Tapi dia hanya bilang Saya punya uang 100 real, saya tolong carikan
Ya tolong carikan selimut yang harganya 25 real. Saya butuh 4. Sebenarnya saya butuh 5 kata dia. Ya karena saya, istri saya, 3 anak saya. Tapi nggak apa-apa. Ya karena uang saya hanya 100 real, saya minta 25 realan. Nanti 1 selimut biar saya dan istri saya. Yang 3 buat anaknya. Kemudian pemilik toko gimana, Bu? Dia tidak mengusir, dia tidak menghardik, dia tidak mengatakan nggak bisa ini uang 100 real dapat apa. Ya, si pemilik tidak mengatakan di toko saya nggak ada yang harga 100 real. Tidak mengatakan minimal 300 real, dia tidak. Langsung, oh ya baik, saya akan pilihkan. Langsung diambilkan. Ya 4 selimut yang harga 300 realan itu. Berarti sudah berapa tuh? 4 kali 300 real. Berarti apa? Sudah 1.200 real. Nah, dia kata ownernya, kata pemiliknya, ini 4 selimut, tapi berhubung kamu belinya 4, saya kasih bonus 1. Jadi kamu dapat 5 selimut. Berarti berapa ratus real? 1.500 real. Nah, jadi yang pemiliknya, Bu, itu ngasih, tidak bilang harga selimut berapa, tidak ngusir dan seterusnya, enggak, langsung kasih 5 selimut, bahkan keluar kata-kata tadi, berhubung kamu belinya 4 selimut, saya kasih bonus 1. Ibu, si pembeli tadi, dia bahagia, dia gembira, dia pulang ke keluarganya dengan jiwa yang Dengan jiwa yang tanda kutip, ya, dengan jiwa yang tinggi. Dia tidak merasa jiwanya rendah. Kan beda kalau dikatakan gini, Bu, Pak, ini sebenarnya uang 100 real itu bagi saya nggak ada apa-apanya. Selimut di sini itu minimal harganya berapa? 300 real. Si pemilik itu tidak ngomong begitu. Si pemilik tidak mengatakan sudah, ya uang 100 real saya ambil, kemudian ini sebenarnya tidak dapat apa-apa dari selimut saya ini, tapi saya bersedekah ke kamu. Kira-kira nih, pembeli tadi kalau tahu kalau si pemiliknya itu sedekah dan keluar kata-kata sedekah, ya kira-kira pulangnya gimana, Bu? Dia dalam keadaan terhina. Ya dia merasa rendah. Tapi beda dengan tadi, Bu. Dia ini menggambarkan pemiliknya apa? Sosok yang keikhlasannya sudah tinggi. Dia menyembunyikan sedekahnya. Ya, kan disebutkan dalam hadis, Bu, ya. Sedekah yang terbaik itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Si pemilik tadi tidak mengatakan, nih Pak, saya sedekah ke kamu, saya kasih 5 selimut. Dia tidak mengeluarkan kata-kata itu. Ya, jadi apa? Si pemilik tadi dia sembunyikan kebaikannya, dia sembunyikan infak dan sedekahnya, dan dia biarkan si pembeli tadi yang miskin tadi pulang dalam keadaan apa, Bu? Dengan bahasanya pulang dengan dada, ya, dengan tegak. Tidak ada perasaan apa? Tidak ada perasaan minder, tidak ada perasaan hina, tidak merasa rendah diri. Ya itu luar biasa. Maka para ulama menyatakan inilah yang dimaksud dengan shadaqatus sirri. Ya, sedekah secara ikhlas, sedekah secara sembunyi-sembunyi itu ya tipenya seperti itu. Ya, dia tidak memberitahu kalau dia sedang bersedekah, dia tidak memberitahu. Nah, maka ini termasuk yang terkena ya dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita, ya rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara. Ya, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang mempermudah ketika dia menjual dan kemudian ketika dia juga membeli. Tapi kalau tiap hari dan tiap orang datang begitu, nanti bisnisnya enggak. Nah, jadi dia melihat, artinya tetap dia harus ada bisnisnya, tapi juga mungkin dia melihat apa? Tetap harus ada bersedekah, ya, sampai para penjaga yang lainnya, ya, para karyawannya itu sampai protes. Ya, Tuan, kenapa Anda terima uang 100 real? Padahal harga selimut kita minimal 300. Ya, diceritakanlah yang tadi. Ya, terkait dengan kalau saya menyampaikan ya bahwasanya uang 100 real tidak dapat apa-apa dari selimut ini, nanti kasihan. Ya, dia akan apa? Ya, istilah mentalnya jadi jatuh, ya, mentalnya jatuh. Baik, Ibu sekalian, maka di sini yang dilakukan oleh Sayyidah ya Khadijah, beliau kemudian dalam bisnisnya, dalam dagangnya, ya menggunakan tadi sebutkan ya ada sistem apa? Memberikan upah. Ya,
memberikan apa, menyewa kaum lelaki untuk memperdagangkan harta dengan sistem bagi hasil. Juga selain sistem upah, juga ada sistem apa Bu? Bagi hasil. Ya, bagi hasil. Karena ini dalam dunia bisnis kan banyak Bu ya. Ada nanti terkait dengan akad wakil. Ya, nanti misal wakil itu seperti Nabi. Nabi menjualkan dagangan punya Siti Khadijah, statusnya bisa jadi wakil juga. Wakil itu statusnya bayangan kita. Ya, jadi kalau kita ini misal kita A, berarti wakil itu A berapa Bu? A1, karena di bayangan kita. Ya, misal jualkan, ya ini dari saya udah jual 100.000, nanti saya kasih upah. Maka yang menjualkan barang kita statusnya apa? Dia wakil. Ya, atau bisa juga nanti akadnya sedang akad wakil, akad apa Bu? Ijarah itu jasa. Ya, ini jualkan 100.000, nanti 10% saya kasih atau 20% saya kasih. Ini jualkan 100.000, nanti kamu ambil 20.000 bisa. Nah, itu namanya apa Bu? Akad